أشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Ihwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughannaka indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ihwati fillah, sejenak kita merenung betapa banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan salah satu anjuran dan salah satu yang kita harus berbuat baik lebih kepada keduanya yaitu adalah ibu kita. Yang mana sosok seorang ibu sangat berarti besar dalam kehidupan kita. Karena ibulah yang mengandung kita. Ibu kita yang melahirkan kita, menyusui kita, mendidik kita, mentarbiah kita, lebih banyak waktu-waktunya diluangkan, dihabiskan dengan kita untuk mengurus kita. Itulah ibu. Ibu adalah madrasatul aulad. Jikalau madrasahnya bagus, maka anak-anaknya akan bagus. Oleh karena itu, pentingnya peranan seorang ibu. Tidaklah kita sukses seperti saat ini, kecuali di belakang kita ada sosok seorang ibu yang begitu bagus, yang begitu besar. Berbicara tentang ibu, sungguh Rasulullah SAW bersabda, ketika ditanyakan salah satu seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man ahakun nasa bisni sahabati?" Qala ummuka. Summa man? Qala ummuka. Summa man? Qala ummuka. Summa abuka. Rasulullah SAW mengulang ibu sebanyak 3 kali. Kemudian baru menyebutkan kata-kata ayah. Dan ini menjelaskan atas kita betapa besar peranan seorang ibu. Yang mana kita harus berbuat baik lebih kepada ibu kita. Itulah sosok seorang ibu. Berbicara tentang ibu, ada sebuah kisah yang datang dari negeri Yaman. Dari seorang pemuda yang taat beribadah. Pemuda yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Akan tapi beliau tidak sempat bertemu dengan Rasul. Iya, itulah pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Yang namanya sudah tidak asing lagi di tengah kita. Dikisahkan, Uwais Al-Qarni memiliki seorang ibu yang telah tua renta. Yang mana ibunya ini menderita lumpuh, tidak bisa berjalan. Tidaklah Uwais Al-Qarni ketika ibunya minta sesuatu kecuali dipenuhi semua keinginannya, kecuali satu yang sulit bagi Uwais Al-Qarni, yaitu ketika ibunya berkata, "Wahai Uwais, tidaklah lama lagi keberadaanku bersama dirimu di dunia ini. Alangkah indahnya jikalau aku bisa melihat Baitullah, aku bisa menunaikan ibadah yang satu ini." Lalu Uwais Al-Qarni berpikir, bagaimana bisa dia sampai kepada Baitullah sedangkan jarak antara Yaman dan Mekah itu sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus dan gersang. Tapi beliau tidak menyerah, berpikir bagaimana bisa mengabulkan permintaan ibunya ini. Karena baktinya beliau kepada ibunya, Uwais Al-Qarni berpikir dan menemukan cara yang bagus. Apa itu? Uwais Al-Qarni membeli sebuah lembu, lalu membuat kandang di bukit sana. Yang mana setiap harinya lembunya ini dibawa ke kandang dengan menggendongnya. Menggendong lembu ini turun naik lembah ke rumahnya. Setiap hari sampai semua orang berpendapat Uwais Al-Qarni gila. Uwais Al-Qarni gila. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni dengan sebuah lembu digendongnya? Sampai tiba, yaitu setelah 8 bulan, tibalah waktu haji. Yang mana ketika tiba waktu haji, Uwais Al-Qarni sudah siap dengan tenaga fisiknya setiap hari menggendong lembu yang beratnya sudah mencapai 100 kilo. Dan tenaga Uwais Al-Qarni sudah terbiasa menggendong tersebut. Lalu mereka baru paham
apa gerangan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni dengan menggendong setiap hari lembu turun naik lembah. Tibalah waktu haji. Lalu Uwais Al-Qarni dengan gagah menggendong ibunya dari negeri Yaman. Bayangkan ya ikhwah, dari negeri Yaman menuju Mekah, betapa jauhnya. Digendong dengan tegap. Uwais Al-Qarni tawaf mengelilingi Ka'bah. Itu demi rasa cintanya, baktinya kepada ibunya. Di mana kita dibandingkan dengan Uwais Al-Qarni? Apa yang telah kita lakukan? Lalu Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Ampunilah dosa-dosa ibuku. Lalu ibunya berkata, wahai Uwais, kenapa hanya dosa-dosaku yang kau minta untuk dikabulkan oleh Allah? Bagaimana dengan dosa-dosamu? Wahai ibu, jikalau Allah mengampuni dosa-dosamu dan engkau masuk ke dalam surga, maka ridhomulah yang masukkan diriku masuk ke dalam surganya. Itulah Uwais Al-Qarni, di mana baktinya beliau sangat besar kepada ibunya. Yang mana Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khattab dan Ali, sungguhnya akan hidup di zamanmu seorang laki-laki yang mana doanya selalu terkabulkan oleh Allah karena baktinya kepada kedua orang tua. Itulah Uwais Al-Qarni ya ikhwah. Ambillah pelajaran dari sosok seorang Uwais Al-Qarni dalam kehidupan kita. Dan satu faidah terakhir yang bisa saya sampaikan dari kisah ini, bahwasanya kesuksesan kita raih pada saat ini itu tidak semata-mata karena kecerdasan kita, akan tapi karena bakti kita kepada kedua orang tua kita, yang menyebabkan keridhaan orang tua kita menjadikan ridho Allah atas apa yang setiap kita kerjakan, mendapatkan keberkahan di dalamnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari ceramah singkat. Semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan kita bisa mencontoh sosok seorang Uwais Al-Qarni. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijadikan seperti Uwais Al-Qarni yang selalu patuh kepada ibunya dan menjadi teladan dalam kehidupan ini. Mungkin sekian, akhirul da'wana wabilhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدًا رسول